Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah Mikrobiologi Industri. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu tentang mikroba dalam industri. Tujuan perkuliahan kita kali ini adalah kalian bisa menjelaskan karakteristik bakteri, jamur yang digunakan dalam industri, kemudian juga bisa menjelaskan cara perbanyakan mikroba dan isolasi mikroba, kemudian bisa menjelaskan pemanfaatan mikroba dalam industri pangan, farmasi, maupun industri pengolahan limbah, dan kalian bisa menyebutkan salah satu atau beberapa contoh produk rekayasa mikroba dalam industri. Jadi seperti kita tahu, apa itu mikroba? Mikroba adalah, kan sudah belajar di mikrobiologi, kemudian di virologi, dan beberapa mata kuliah dasar seperti biologi dan biologi sel ya. Jadi mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil dan harus diamati dengan mikroskop, termasuk di dalamnya adalah bakteri, virus jamur, protozoa, dan mikroalga. Kenapa protozoa dan mikroalga dimasukkan dalam mikroba untuk mata kuliah kali ini? Karena kita akan memperluas bahwa mikroba itu adalah organisme yang berukuran kecil dan itu bisa dimanfaatkan dalam industri. Jadi tolong dibedakan antara penggolongan mikroba dalam mata kuliah mikrobiologi dengan mikroba di mata kuliah kali ini. Dan habitat hidup mikroba ini cukup luas ya, mulai dari air, tanah, organisme di dalam tubuh organisme, kemudian di salju, dasar lautan, bahkan di pegunungan berapi itu ada mikroba. Eksploitasi mikroba itu sangat banyak, mulai dari pengolahan limbah, kemudian kontrol biokorosi, bahan bakar alami, nanoteknologi, kimia, farmasetika, bioremediasi, pengobatan penyakit, dan lain-lain. Jadi, penggunaan mikroba itu cukup luas. Ya, seperti sudah kita tahu, kalau dalam industri berarti dia bisa masuk ke dalam industri pangan, industri kimia, industri tekstil, kertas, pertanian, lingkungan, kesehatan, ya terutama, itu bisa menggunakan mikroba. Dan ini adalah beberapa contoh. Misalkan dalam industri kimia kita melihat ada Bacillus subtilis yang bisa digunakan untuk menghasilkan produk namanya subtilisin untuk bahan deterjen. Untuk pangan kita bisa menggunakan Acetobacter aceti untuk menghasilkan asam cuka. Untuk pertanian kita bisa menggunakan Bacillus thuringiensis untuk menghasilkan bioinsektisida. Kesehatan kita bisa menggunakan Bacillus brevis untuk menghasilkan antibiotik misalkan gramicidin. Untuk pertambangan kita bisa menggunakan Thiobacillus ferrooxidans untuk membantu pembentukan tembaga, uranium, seng, dan lain-lain. Untuk industri enzim kita bisa menggunakan Trichoderma viride untuk menghasilkan selulase. Nah, tentu saja mikroba-mikroba ini kita gali dari alam ya. Dari alam bisa dari tanah, air, udara, laut ya, itu bisa digunakan. Kita harus memperhatikan jenis produk yang dihasilkan, kelompok mikroba yang digunakan, apakah dia bakteri, virus, jamur, kemudian bagaimana cara dia bisa menghasilkan produk. Jadi sintesis produknya itu bagaimana jalurnya. Kemudian juga memperhatikan medium untuk pertumbuhan mikroba karena mereka memiliki variasi dalam suhu, kemudian pH, nutrisi, sumber karbon dan nitrogennya cukup berbeda untuk setiap mikroba. Nah, tahapan dalam pemanfaatan mikroba dalam industri, yang pertama isolasi mikroba tadi yang kita dapat dari alam, kemudian kita seleksi mikroba mana saja yang berpotensi, kemudian karakterisasi dan identifikasi lebih lanjut, kemudian kita kultur dalam suatu kultur starter ya, di pemeliharaan, kemudian propagasi dan pembuatan starter, yaitu jadi menghasilkan kultur mikroba yang cukup untuk dimasukkan ke dalam medium yang digunakan untuk industri. Nah, kemudian masuk ke proses fermentasi, scale up sampai ke skala industri ya, skala yang banyak. Kemudian jika ingin menghasilkan produk yang lebih baik, kita bisa melakukan mutasi pada mikroba tersebut, kemudian bisa diaplikasikan dalam industri, artinya bisa dipasarkan ke masyarakat. Jadi kalian sudah tahu cara isolasi mikroba, kita bisa mengambil dari sumber-sumber yang kita ketahui ada mikroba di situ, kemudian dibuat dalam larutan medium, ditumbuhkan dalam larutan medium cair, bisa salah satunya, atau bisa ditumbuhkan dalam medium padat ya. Jadi kalau pada medium padat nanti tumbuhnya pada permukaan agar,
Kalau pada medium cair bisa tumbuh di cair yang dipadatkan. Jadi medium cair yang dipadatkan nanti ada agarnya itu bisa tumbuh di permukaan atau di dalam mediumnya. Tentu saja untuk yang cara yang kedua itu adalah untuk mikroba-mikroba yang aerobik fakultatif, artinya dia ada terkadang memerlukan oksigen atau ada yang tidak memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya. Kemudian cara pengkulturan dalam medium padat kalian sudah praktikum juga bagaimana, yaitu dengan teknik septic dan strik ya, strik, sehingga dihasilkan koloni yang tunggal ya. Koloni yang tunggal sehingga digunakan untuk industri. Bukan koloni yang banyak, bukan, tapi koloni yang tunggal yang murni. Dan karakterisasi dan identifikasi lebih lanjut dari mikroba yang sudah diisolasi tadi adalah dengan menggunakan morfologi atau dengan strukturnya sel mikroba tersebut, apakah ada spora, ada flagel, kemudian sifat gramnya kalau pada bakteri, bagaimana morfologinya kalau kita tumbuhkan pada medium padat, kemudian sifat pertumbuhannya pada medium cair, ya apakah dia ada di atas permukaan medium, atau di bawah, atau di tengah-tengah medium, ya itu berkaitan dengan kebutuhan oksigen, ya, kemudian ada kebutuhan energi dan nutrisi, suhu dan pH optimal untuk pertumbuhan, dan kurva pertumbuhannya bagaimana, ya. Kemudian kalau sudah kita karakterisasi dan identifikasi, kita bisa melakukan pemeliharaan kultur, bisa jangka pendek, bisa jangka menengah. Kalau jangka pendek berarti akan digunakan atau dikultur lagi ke skala yang lebih besar dalam waktu yang cepat. Jadi penyimpanannya tidak untuk penyimpanan yang lebih lama. Contohnya pada medium agar yang sudah kita ketahui bersama, ya, ada minyak mineral, parafin cair, tanah steril, air steril, manik-manik, porselin, dan lain-lain. Itu dinamakan kultur kerja. Kalau jangka panjang, misalkan kita ingin mengkultur dari 1 tahun kemudian, ya. Jadi kita kultur yang awal tadi kita simpan dalam metode lyofilisasi atau freeze drying atau kering beku. Biasanya dalam bentuk bubuk ya, sehingga bisa dibekukan dan bisa lama disimpannya. Dan kriopreservasi itu disimpan dalam suhu yang sangat dingin. Nah, ini dinamakan kultur induk. Nah, kita lihat dulu untuk yeast. Yeast itu dipakai juga dalam industri. Sudah kita ketahui bahwa yeast itu adalah suatu organisme eukariotik dalam kingdom fungi. Lebih dari 1,5 juta spesies ada di dalam kelompok yeast, menjadi sumber antibiotik, obat penurun kolesterol, dan lain-lain. Dan karena dia merupakan organisme eukariotik, maka dia bisa melakukan modifikasi pasca translasi. Contoh spesiesnya adalah Pichia pastoris, dan ada beberapa spesies lain yang kita ketahui bersama, ya. Kemudian karakteristik virus sudah kalian pelajari secara lebih detail dalam mata kuliah virologi. Jadi virus itu strukturnya sederhana, yang terdiri dari protein dan material genetik, ya. Bisa menginfeksi sel hidup, cepat bermutasi, tetapi dia rentan terhadap suhu yang tinggi. Karakteristik jamur atau fungi, dia memiliki struktur makroskopis yang bisa dilihat dengan mata telanjang, ya, memiliki struktur hifa yang saling berpilin namanya mycelium. Kemudian organisme eukariotik sama dengan yeast tadi dan tumbuh cepat pada kondisi lingkungan yang lembab. Kemudian dalam mikroba dan pertumbuhannya kita tahu bahwa mikroba itu kalau kita kultur dalam suatu medium yang konstan atau dalam laboratorium atau dalam fermentor itu memiliki 4 fase. Ada fase log atau fase eksponensial, fase stasioner, dan kematian. Tentu kalian sudah hafal apa definisi dari fase log, stasioner, dan kematian. Bidang-bidang industri yang bisa menggunakan mikroba cukup banyak yang tadi sudah kita ketahui, ada pangan, kedokteran, dan lingkungan, ya. Kita akan lebih lanjut membahas ini lebih dalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian mengapa kita menggunakan mikroba dalam produksi atau industri makanan? Yang pertama karena makanan yang dihasilkan bisa memiliki nilai gizi yang lebih baik. Contohnya pada tempe. Dibandingkan dengan kedelai biasa, ketika diubah menjadi tempe, nilai gizinya lebih baik. Menghasilkan produk dengan rasa yang lebih baik, nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan kalau produk mentahnya. Makanan yang dihasilkan bisa tahan lebih lama dan biaya produksinya itu lebih rendah dibandingkan kalau kita menggunakan pengolahan menggunakan bahan kimia. Mikroba dalam industri pangan bisa sebagai indikator keamanan pangan, indikator sanitasi pengolahan pangan, atau indikator kebusukan pangan.
Dalam mikroba, dalam industri farmasi, produksinya lebih besar, keuntungannya ya, produksinya dalam jumlah lebih besar, bisa lebih cepat, biaya produksinya lebih rendah, dan bisa dilakukan rekayasa genetika pada mikroba tersebut. Dan ini ada beberapa macam antibiotik yang bisa digunakan atau bisa dihasilkan dari mikroba. Kalian bisa lihat sendiri. Yang paling terkenal adalah penisilin, yang dihasilkan dari Penicillium notatum, ya, yang bersifat sebagai antibakteri. Beberapa macam vaksin bisa juga dihasilkan dari mikroba, bisa dari bakteri maupun dari virus. Ada beberapa macam vaksin, mulai dari mikroba yang dilemahkan hingga vaksin DNA. Dan ini adalah kondisi industri farmasi. Dan juga selain itu, mikroba bisa digunakan dalam proses bioremediasi, yaitu contohnya adalah proses pengolahan limbah di minyak, baik di daratan maupun di perairan, ya. Mengapa kita menggunakan mikroba? Karena biaya pengolahan limbahnya lebih murah, kemudian efek samping pada lingkungan lebih minimal, kemudian proses bioremediasi ini bisa diikuti dengan aktivitas lain untuk mengembalikan fungsi lingkungan, yaitu dengan biorestorasi maupun bioreklamasi. Jadi contohnya seperti ini, ketika sebelum bioremediasi banyak polutan ya, ketika bisa setelah bioremediasi itu menjadi bersih. Biofuels atau bahan bakar alami, kita bisa menggunakan bioetanol yang dihasilkan dari fermentasi umbi-umbian, dan sudah kita ketahui bahwa etanol itu merupakan bahan komoditi industri yang esensial, banyak dipakai. Kemudian juga produksi butanol, bahan bakar alami ya, biodiesel, kemudian juga sintesis bahan bakar dari alga hijau. Demikian perkuliahan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.